Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raka Andreas Sengko dari kelas Manajemen Proyek TK IF 1108. Di sini saya akan menjelaskan infografis yang telah saya buat tentang manajemen proyek TK. Yang pertama itu apa itu Manpro TK? Manajemen proyek TK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan sumber daya, baik itu manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, jaringan, dan metode untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam sebuah proyek yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Lalu yang kedua adalah karakteristik proyek dan bedanya dari operasional. Nah, jadi di sini itu perbedaannya itu kalau untuk proyek itu bersifat sementara dari aspek durasinya itu kalau proyek itu sementara, tapi kalau dari operasional itu berkesinambungan atau tanpa akhir. Nah, untuk dari aspek hasil itu untuk proyek itu unik, kalau operasional itu sama atau berulang. Dari aspek tujuannya, kalau proyek itu mencapai sasaran yang spesifik, tapi kalau operasional itu menjaga kelancaran organisasi. Lalu untuk resikonya, kalau proyek itu tinggi dan tidak pasti, tapi kalau operasional itu relatif stabil dan lebih terukur. Lalu akhir dalam aspek sifat kerjanya itu, kalau proyek itu non-rutin atau inovatif, tapi kalau operasional itu rutin dan standar. Yang ketiga ada jenis organisasi proyek, yaitu ada fungsional atau functional organization, ada projectized organization atau proyek, lalu ada juga matrix atau matrix organization. Untuk contoh nyatanya, misal fungsional itu divisi IT untuk mengembangkan modul kecil untuk keuangan, lalu untuk proyek itu membentuk tim khusus untuk membangun aplikasi e-learning kampus, dan matrix itu programmer dari divisi IT ditugaskan sementara untuk proyek sistem ERP. Yang kedua ada proses manajemen proyek. Nah, yang pertama itu ada inisiasi. Lalu yang kedua itu ada perencanaan atau planning, yang ketiga itu pelaksanaan atau executing, yang keempat itu pemantauan dan pengendalian atau monitoring and controlling, dan yang kelima penutup atau closing. Nah, inisiasi itu sama aja kayak mengapa proyek perlu dibuat. Lalu untuk perencanaan itu bagaimana cara mencapainya, pelaksanaan itu ya dilaksanakan rencananya, lalu pemantauan dan pengendalian itu menjaga agar tetap sesuai jalur dari rencana tadi, lalu untuk penutupan itu menyelesaikan dan menyerahkan hasil. Lalu untuk sertifikasi-sertifikasi yang bisa diambil, ada Proyek Manajemen Institute atau PMI, lalu ada Prince 2, lalu ada Agile dan Scrum, lalu ada IT Governance and Service Management. Lalu untuk sertifikasi tambahan itu ada Lean Six Sigma atau CompTIA Project Plus. Yang terakhir itu adalah tools-tools yang bisa digunakan. Nah, di sini karena banyak jadi saya eh, cukup satu untuk setiap bagian. Untuk bagian tools untuk perencanaan dan penjadwalan itu saya beri Microsoft Project. Lalu untuk tools untuk kolaborasi tim itu Trello. Lalu untuk tools untuk Agile dan Scrum itu Azure DevOps. Tools untuk komunikasi itu Microsoft Teams. Lalu tools untuk dokumentasi and file sharing itu Google Workspace. Dan terakhir tools untuk monitoring dan reporting itu Excel. Mungkin ada tools tambahannya itu mungkin GitHub atau GitLab. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.